Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Mahdi. Kali ini saya akan membawakan presentasi saya terkait pembelajaran Moodle, yang mana materi kali ini adalah group. Materi yang akan saya bawakan itu terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama group, yang kedua group level, yang ketiga group modes, dan yang keempat adalah membuat sebuah group. Jadi sebenarnya apa sih itu grup pada Moodle? Grup adalah suatu kelompok yang berada di dalam suatu course. Jadi dengan adanya grup, kita dapat mengatur tugas yang hanya akan diberikan untuk beberapa murid saja. Atau jika kita ingin agar suatu tugas dikerjakan dalam atau secara berkelompok. Selanjutnya itu grup level. Grup level terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama itu adalah course level, dan yang kedua adalah activity level. Untuk course level, itu pembagian yang didasarkan materi dari course tersebut. Seperti misal suatu course memiliki 2 jenis materi penjurusan, yang mana di sini pengelompokan perlu dilakukan. Yang selanjutnya itu activity level, yang mana didasarkan dari aktivitas atau tugas yang diberikan kepada seorang murid, seperti jika terdapat tugas berkelompok. Selanjutnya itu group modes. Terdapat 3 opsi pengaturan dari suatu grup, yaitu no group, separate group, dan visible group. Yang mana fungsinya adalah no group artinya tidak ada subgroup, separate group artinya tiap grup hanya dapat melihat grup masing-masing dan tidak dapat melihat grup yang lain. Selanjutnya itu visible group, yaitu tiap grup bekerja di grupnya masing-masing, hanya saja dapat melihat grup lain, atau read only, hanya sekedar melihat saja. Selanjutnya itu adalah membuat sebuah grup. Untuk membuat sebuah grup dapat dibuat berdasarkan gambar di atas. Langkah awal yang perlu kita lakukan adalah memilih course terlebih dahulu dan kemudian memilih opsi setting. Seperti yang saya garisi seperti gambar di atas. Selanjutnya kita perlu memilih opsi setting dan masuk ke bagian more. Kemudian kita masuk ke bagian user dan memilih group. Di sini kita akan ditampilkan table yang berisi list group. Untuk membuat grup baru, pilih create group seperti gambar di atas, yang paling bawah. Kemudian atur pengaturan seperti nama, deskripsi, atau foto. Jika sudah selesai, pilih save change untuk finalisasinya. Selanjutnya, di sini pada table akan terdapat grup baru yang baru saja kita buat. Seperti di atas, merupakan nama grup baru yang sudah kita buat. Di sini kita juga dapat menambahkan user dengan cara menekan opsi add or remove user. Setelah itu, tab baru akan muncul, di mana di sana akan muncul list dari member yang berada pada course untuk kita masukkan ke dalam grup. Jadi sebenarnya di sana akan muncul list member yang mungkin akan dimasukkan ke dalam grup, karena di course saya tidak ada anggotanya, jadi di sana kosong. Lalu selanjutnya membuat grup secara otomatis, atau ke bagian auto create groups. Di sini kita dapat membuat grup secara otomatis. Setelah kita memilih opsi tab auto create group seperti gambar di atas, akan muncul tab di mana kita dapat mengatur pengaturannya. Dan jika sudah diatur, kita dapat melakukan submit untuk membuat grup kita secara otomatis tadi. Selanjutnya itu grouping. Grouping adalah pengelompokan grup-grup yang terdapat pada course. Untuk membuatnya, kita dapat memilih tab di sebelah grup dan memilih opsi create grouping. Kemudian kita dapat mengatur nama dan deskripsi dari kelompok grup kita.
Yang mana grouping ini dapat mengelompokkan grup-grup yang kita miliki sebelumnya. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, potensial member merupakan grup yang terdapat pada course tersebut. Untuk masukkannya kita dapat memilih grupnya dan menekan tombol add. Setelah menekan add, dua grup tadi yang kita pilih sudah menjadi bagian dari grouping. Seperti tadi, nama grouping di awal yang saya buat adalah grouping 1, 2, 3. Selanjutnya yang terakhir adalah restricted access, di mana di sini kita dapat mengatur batasan yang dapat dilakukan oleh user yang berada pada grup dan opsi-opsinya seperti pada gambar di atas. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.